Halo Cancer, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait love reading untuk kalian ya, Cancer. Aku akan membacakan terkait percintaan kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan gitu ya. So, let's see. Dari yang pertama, aku akan bacakan dulu terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, we'll see. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah orang yang difokuskan oleh masing-masing Cancer, Sun, Moon, and Rising, ada perasaan cinta terhadap para Cancer, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu King of Cups ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Seven of Cups, Ten of Cups, Knight of Cups, semuanya cups energi di sini. Terima kasih, alam semesta. Beberapa atau bahkan banyak dari kalian itu dealing dengan sesama water sign. Since untuk spread pertama aja semuanya cups gitu ya. Water sign adalah Pisces atau Pisces, Scorpio, dan Cancer. Jadi untuk beberapa dari kalian, possible kalian berhadapan dengan sesama Cancer gitu ya. Tadi aku juga mendengar Capricorn. Jadi possible ada yang dealing dengan Capricorn di sini. Tadi aku mendengar Capricorn gitu ya. Well, terima kasih alam semesta. So Cancer, kalau kita bicara perasaan dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya, sejauh kamu menonton video ini, basically dia masih sangat sayang sama kamu. King of Cups sebagai main energinya gitu ya. Perasaannya masih besar banget, dia masih menggenggam banget perasaannya terhadap kamu. Dia sampai sekarang ini enggak melepaskan, belum melepaskan perasaannya terhadap kamu. Terlepas dari apapun kondisi kalian, terlepas dari apapun status kalian. Memang ada kondisi di mana perasaan dia nggak stabil. Ada kondisi di mana dia mau maju kepada kamu, atau dia mau memperjuangkan hubungan kalian, atau memperjuangkan kembali hubungan kalian. Dia mikir-mikir banget, worth it gak? Kenapa dia ada pertimbangan seperti itu? Karena so far, dia merasa dia mau membangun keluarga sama kamu. Dia mau hubungan long term. Dia mau hubungan langgeng. Dia mau hubungan terus berkembang. Dia mau hubungan ada kestabilan. Minim ketidakstabilan gitu ya. Tapi dia so far merasa ambigu ke depannya akan bagaimana.
kedepannya hubungan akan dibawa kemana. Ini gue mimpi gak sih kalau hubungan sama si Cancer ini bisa berhasil? Nah, dia tuh udah berpikiran seperti itu. Atas apapun penyebabnya, gitu ya. Ada hal-hal yang membuat dia bergumul, ada hal-hal yang membuat dia emosional, tidak stabil gitu ya, pikiran dan emosinya, sehingga dia memendam perasaan terhadap kamu. Dia menunjukkan keluar seakan dia tidak ada perasaan atau biasa aja, tapi sebenarnya deep down, deep inside, perasaan dia masih besar banget sama kamu. Dia mau hubungan tuh bener-bener yang playful, yang chill, santai, relax gitu. Tapi karena situasi dan kondisi tertentu, pada akhirnya ya dia hanya bisa memendam, hanya bisa melihat kamu dari kejauhan, misal dari sosial media atau ya foto gitu ya. Tapi dia masih sayang banget sama kamu gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, penghambat hubungan kalian atau permasalahan dalam hubungan kalian adalah tidak mendapat atau belum mendapat restu dari orang tua atau restu keluarga dari salah satu pihak atau bahkan berdua. Misalnya keluarga kamu kurang setuju sama dia atau sebaliknya, atau bahkan keluarga masing-masing tidak setuju dengan satu sama lainnya gitu ya. Something about family issue di sini. Ada yang keluarganya atau orang tuanya tidak merestui hubungan gitu ya. Lalu kalau memang ini adalah pihak ketiga, series kita banyak Seven of Cups di sini ya. Kalau memang um, permasalahannya ada seputar pihak ketiga, possible dia sudah menikah atau kamu yang sudah menikah, sudah ada yang berkeluarga di sini. Jadinya dia bingung. Ya, gue mau sih memperjuangkan hubungan kami agar long term, tapi salah satu dari kami udah berkeluarga. Ya, jadi ambigu aja ke depannya mau gimana. Nah, ada kondisi seperti itu, gitu ya. Lalu aku juga melihat dia itu lagi, beberapa lainnya, energi lainnya, permasalahan lainnya di sini adalah dia terlalu banyak yang dia pikirkan di dalam hidupnya sekarang ini. Dia terlalu banyak perhatian. Banyak yang perlu perhatian dalam artian begini. Ada banyak hal dalam hidupnya yang sedang dia pikirkan. Saking banyaknya hal ini, dia bingung harus memprioritaskan yang mana. Yang pada akhirnya karena dia bingung harus memprioritaskan yang apa, hubungan kalian terkena dampak sampingnya, terkena efek sampingnya, jadi agak berantakan, agak shaky, agak kurang stabil gitu. Maksudnya apa? Banyak yang mengganggu perhatiannya, banyak yang harus dia perhatikan. Misal, dia bingung harus ngurusin keluarganya dulu kah, atau pekerjaannya dulu kah, keuangannya dulu kah, atau kamu kah, misalnya seperti itu. Ada energi di sana gitu ya. Apakah dia lelah dengan kondisi seperti ini? Dia lelah. Tapi dia berusaha tampak keluarnya dia nggak lelah. Karena somehow ada egonya, somehow ada gengsinya. Dia nggak suka terlihat lemah, gitu. Aku melihat di sana, gitu ya. Barusan aku juga mendengar LDR, jadi possible ada yang LDR di sini. Oke. So, untuk poin selanjutnya, aku akan bacakan terkait kondisi hubungan kalian ke depannya akan seperti apa, gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Untuk kedepannya, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Cancer, Sun, Moon, and Rising. Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Queen of Pentacles. Terima kasih, alam semesta.
Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Queen of Pentacles ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Justice, the Empress, Five of Pentacles. Oke. Terima kasih, alam semesta. So Cancer, ini aku melihat kabar baik sih untuk hubungan kalian gitu ya, untuk kedepannya. Dimana aku melihat kedepannya perkembangan hubungan bisa terjadi, perkembangan ke arah hubungan benar-benar bisa stabil, bisa tenang, minim masalah, minim ketidakstabilan. Aku melihat ada kondisi di mana kedepannya kalian akan ada momen untuk berkomunikasi secara heart to heart, secara personal, dua arah, dan solusional gitu. Aku melihat ke depannya akan ada kondisi seperti itu. Tadi kita punya water sign semua, dan sekarang kita punya mayoritas di spread kedua adalah earth sign, terutama Taurus. Ada Capricorn, Virgo, dan Taurus, terutama Capricorn dan Taurus. Capricorn, karena tadi aku mendengar Capricorn gitu ya. Dan kita punya Justice Libra di sini. Aku melihat ke depannya hubungan bisa berkembang ke arah yang lebih baik, bukan berarti berkembang lalu tidak ada masalah. Karena masalah tetap akan ada. Tapi ke depannya, kalau ada masalah, bagaimana kalian menanggapi permasalahan atau situasi yang ada, aku melihat akan dewasa, akan tepat. Kalau ada masalah, kalian hadapi. Nggak kalian kabur. Nah, ke depannya seperti itu. Gitu. That's why struggle-nya hubungan ke depannya. Tapi aku melihat hubungan masih akan keep going. Masih akan berjalan, masih akan bertahan gitu. Kalau misalnya hubungan kalian sekarang ini isunya terkait di pihak ketiga gitu ya, ada orang lain di sini. Kedepannya akhirnya akan ada yang dia pilih gitu. Kedepannya akan ada yang dia pilih atau kamu yang memilih kalau memang kamu yang dealing dengan orang lain. Tapi kedepannya aku melihat yang sekarang 2 orang atau lebih dari 2 orang pada akhirnya hanya akan 1 gitu. Yang satunya lagi sebagai teman atau sebagai biasa aja. Yang satunya lagi benar-benar diperjuangkan hubungan percintaannya, tapi kedepannya ada kestabilan yang akan terjadi. Kedepannya akan ada perkembangan yang possible terjadi, gitu ya, dalam hubungan kalian. Kedepannya, kalau kalian mau, sebelum kalian berbicara, sebelum kalian berkomunikasi, sebelum kalian take action, aku melihat kalian benar-benar akan dipikirin banget, nggak mau sembarang ngambil langkah, nggak mau gegabah atau impulsif dalam mengambil langkah. Dan itu bagus gitu. Aku melihat hubungan kalian tuh cukup prospecting kok gitu. Hubungan kalian cukup prospecting. Kalau misalnya orang ketiganya ini atau hubungan pihak ketiganya ini ada yang sudah menikah, maka siapapun menikah ini possible akan mengurus surat perceraiannya atau benar-benar bercerai gitu, akan baru mulai mengurus proses perceraiannya atau melanjutkan prosesnya, atau benar-benar akan bercerai. Tapi misalnya nih, dia dealing dengan orang lain, dan dia udah menikah gitu ya, possible dia akan menceraikan, atau kalau emang selama ini udah proses, kedepannya masih berproses, akan dilanjutkan, atau kedepannya benar-benar sudah bercerai, dan dia memilih kamu gitu. Aku melihat energi di sana. Atau kalau kamu yang sudah berkeluarga, aku melihat kedepannya kamu akan memulai proses perceraian, atau melanjutkan, atau benar-benar sudah selesai, tapi something about perceraian di sini gitu ya. Jadi ada energi di mana selama ini kondisi hubungan kalian terhambat karena masih ada yang dalam status pernikahan gitu.
ingin bercerai tapi belum bercerai selama ini, tapi kedepannya aku melihat ada proses ke arah sana gitu ya. Bercerainya ini aku ngerasain energinya di sini adalah misalnya nih, dia yang dealing dengan orang lain, dia yang menikah dengan orang lain, dia mau bercerai sama orang ini, aku ngerasainnya bukan karena kamu hadir, tapi emang menurut si dia, hubungan dia dengan si pasangan yang sekarang ini emang udah nggak bisa dipertahankan menurut dia gitu. Jadi bukan karena kamu hadir lalu dia langsung mau bercerai, enggak gitu, tapi karena memang ada masalah di sini yang menurut dia udah nggak bisa dipertahankan lagi gitu. Aku merasakan energi di sana gitu ya. So, kita akan lihat sarannya untuk kalian ya, Cancer ya, sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Saran untuk para Cancer, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan orang yang masing-masing dari para Cancer, Sun, Moon, and Rising fokuskan. 3 kartu terbawah. Terima kasih alam semesta. Teacher. Oke. Moving forward. Oke, jelas banget. Nah, terakhir kita punya personal power. Oke. Terima kasih alam semesta. Cancer, aku merasa kamu sadar bahwa ada hal-hal yang perlu kamu lepaskan, yang perlu kamu ikhlaskan, yang perlu kamu let go. Bisa memori buruk, bisa trauma, bisa permasalahan, yang bisa aja keterkaitannya dengan dia, atau trauma pribadi, luka pribadi, tapi yang belum healing, lalu berdampak ke hubungan kalian, gitu. Kamu sadar nih, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu di let go. Tapi kamu nggak berani, kamu nggak siap. Faktanya adalah, hidup harus terus maju, nggak bisa stagnan. Ya bisa aja sih stagnan, tapi ya rugi di kamu, dan kamu juga akan selalu sengsara jadinya kalau kamu nggak memberanikan diri untuk keluar dari situasi kamu, dari hal-hal yang perlu kamu let go ini, gitu. Kamu perlu healing. Apakah healing cepat? Apakah healing mudah? Ya, mayoritas ya nggak mudah. Dan mudah atau sulit kan relatif, gitu. Definisi sulit atau mudah kan tiap orangnya beda-beda, gitu ya. Healing ya emang kebanyakan nggak akan cepet, nggak akan mudah. Tapi ya nggak usah diburu-buruin, step by step aja. Yang paling pertama aja dulu. Kamu harus ada awareness, kamu harus ada acceptance dulu. Harus ada penerimaan dulu. Oke, apa yang telah terjadi sebelumnya ya udah terjadi. Aku nggak bisa do something lagi about apapun yang telah terjadi sebelumnya. I cannot change anything happened in the past. Accept aja dulu itu. Terima aja dulu. Kalau kamu belum terima faktanya, kalau kamu belum menerima apa yang sudah terjadi, kamu memaksakan maju juga nggak akan bisa. Ujungnya ketarik mundur lagi, sampai kamu bisa terima fakta yang ada. Baru kamu bisa next ke step selanjutnya. Kita nggak bicara step selanjutnya dulu. Karena kebanyakan dari kamu belum bisa terima apa yang terjadi selama ini. Jadi fokus kamu adalah, kamu perlu moving forward.
Tapi kamu terkendala karena kamu nggak siap. Kenapa kamu nggak siap? Kamu nggak menerima fakta yang ada. Kamu nggak menerima apa yang terjadi selama ini atau sebelumnya gitu. Ada kekecewaan yang kamu rasakan sampai sekarang, yang kamu pendam, kamu belum let go, kamu belum ikhlas, dan kamu perlu ikhlaskan dulu. Cara ikhlasinnya gimana? Tahap pertama, terima dulu bahwa itu semua udah terjadi. Terima dulu bahwa kenyataannya seperti ini. Bahwa itu memang terjadi pada kamu. Bahwa memang kamu mengalami situasi seperti ini. Kalau mau nangis, nangis. Nggak apa-apa. Aku ngerasa di sini ada yang takut nangis. Ada yang, kan kalau nangis yang benar-benar sesengguk itu kan sakit di dada gitu ya. Ada yang takut nangis. Ada yang takut nangis seperti itu. Justru kamu harus nangis untuk keluarin semua emosinya. Emosi buruk kan sampah ya. Kalau kamu pendam terus di dalam diri kamu, cepat lambat meledak. Kalau meledak yang kena dampak bukan hanya kamu, orang sekitar juga bisa kena. Gitu. Jadi, terima dulu apa yang sudah terjadi selama ini. Salah satu cara menerima ya kamu curhat kepada orang yang kamu bisa jadikan panutan. Bisa coach, bisa reader, bisa orang tua, bisa sahabat, bisa siapapun yang kamu percaya, yang kamu tuakan gitu. Jangan dipendam sendiri. Tapi dalam kamu melampiaskan atau mengeluarkan semua emosinya, nangis-nangis nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu mau komplain tentang dia, kamu mau komplain tentang apapun ya nggak apa-apa. Tapi komplain nggak seterusnya juga. Kamu komplain ini untuk mengeluarkan emosi kamu. Ada kalanya kamu harus stop komplain, lalu kamu belajar dari pengalaman tersebut. Gitu. Oke, dulu pernah begini, dulu pernah begitu. Maka apa yang bisa aku pelajari dari pelajaran ini, dari situasi itu, agar kedepannya aku bisa better, agar aku bisa lebih baik lagi. Agar aku tidak mengulangi atau tidak mengalami permasalahan yang serupa atau permasalahan yang sama. Gitu. Semua butuh proses, healing ini butuh proses, nggak bisa diburu-burukan. Dan harus step by step. Kalau kamu skip step pertama atau beberapa step di awal, kamu nggak akan healing. Nggak akan pernah healing. Semua berproses, termasuk healing kamu. Pertama, terima dulu, gitu. Terima dulu. Kalau kamu sudah menerima, hati kamu akan lebih plong. Lebih plong bukan berarti kamu tidak galau lagi. Tetap galau itu masih ada. Gitu, nggak akan mudah. Butuh proses sampai semua benar-benar kamu udah bisa, sampai kamu benar-benar bisa 100% healing tuh nggak mudah, nggak akan cepat. Tapi at least kamu terima dulu, kamu jujur dulu, kamu mau mengakui dulu. Gitu. Banyak orang yang takut atau tidak mau mengakui. Kenapa tidak mau mengakui? Ada ego, gitu. Ada ego. Apakah ego bagus? Untuk beberapa kasus tertentu, ego diperlukan. Tapi untuk kasus kamu, kalau kamu mau healing, ya kamu nggak bisa naikkan ego kamu. Gitu. Susah sih ya kalau kita ngomong saran yang... Ini tuh saran tuh bener-bener personal sih. Jadi aku nggak bisa ngomong saran yang terlalu dalam gitu. Karena untuk setiap orang ya pasti beda-beda sarannya. Implementasinya, pengaplikasiannya tuh pasti beda gitu. Cuman aku tangkep dari sini, ada kekecewaan atau trauma atau permasalahan yang kamu pendam-pendam terus sampai sekarang ini. Dan karena kamu pendam terus dan kamu ungkit terus, berdampak ke bagaimana kamu menjalin hubungan jadi nggak baik gitu. Jadi kalau kamu mau berlaku lebih baik dalam hubungan,
Jadi kalau kamu mau hubungan ada perkembangan, kamu mulai dulu dari action kamu. Tapi gimana action kamu bisa bagus kalau kamu masih memendam hal ini, sedangkan hal ini yang menghambat kamu untuk bisa beraction secara baik atau secara tepat terkait hubungan. Nah, kamu perlu step out from your comfort zone. Kamu perlu healing dulu, kamu perlu keluar dulu dari belenggu kemarahan, emosi, kekecewaan, trauma ini. Tahap paling pertama, terima dulu, akui dulu bahwa ini semua memang pernah terjadi. Bahwa kamu pernah mengalami semua hal ini. Keluarkan semua emosi kamu dengan cara yang positif pastinya. Nangis, it's okay. Crying doesn't mean you are weak. Justru kalau kamu nangis, kamu berani mengakui perasaan kamu berani meng-embrace emosi kamu kuat, kamu berani. Gitu. Keluarkan emosi kamu secara positif. Baca buku, baca-baca buku psikologi, baca-baca novel yang menyenangkan, atau komik, atau artikel-artikel self-development, personal growth, gitu. Buku-buku motivasi, inspirasi, audio-audio inspirasi, pesan-pesan semesta, reading-reading pesan semesta, gitu. Atau lampiaskan dengan journaling, diary, gitu. Apapun cara yang positif, lampiaskan. Aku dari tadi mengulang terus itu karena itu aku melihat isunya gede di sana. Kamu gede di sana isunya. Jadi kamu perlu tuntaskan dulu isu ini. Ketika isu ini udah tuntas, baru lanjut ke next tahap selanjutnya apa gitu. Tapi aku nggak bakal bahas tahap selanjutnya apa. Ya toh kamu aja tahap ini aja belum beres gitu. Balik lagi. Kamu nggak bisa skip step. Kamu skip step 1 aja. Ntar kamu akan ketarik lagi ke step sebelumnya yang perlu kamu tuntaskan dulu. Gitu. Jadi intinya aku merangkum ya. Aku open card lagi deh. We'll see apa informasi yang ada lagi. Tapi intinya adalah, kamu harus terima dulu. Accept dulu. Bahwa semuanya telah terjadi kepada kamu. Gitu. Ada yang nggak terima di sini. We'll see. Five of Wands, the Hangman, Three of Cups, Queen of Cups, Knight of Wands. Oke. Terima kasih alam semesta. By the way, kalau kamu tadi dengar suara yang agak aneh, itu suara tenggorokan aku ya, mohon maaf. You know you need to do something. Kamu tahu ada yang perlu kamu lakukan. The Hangman. Kamu tuh tahu ada yang perlu kamu lakukan. You know you need to get out from the situation, but you don't want. Dia tahu nih, orang ini tahu bahwa dia harus do something. Bahwa dia harus keluar dari situasi ini. Dari pergumulan yang ada. Dari kekecewaan, dari kesedihan yang ada. Tapi you refuse. Kamu nolak.
ada yang takut, ada yang emang nggak mau. Well, life is all about moving on. Life is all about change. Life is all about learning. Life is all about challenge. Kalau kamu nggak mau maju, kalau kamu nggak mau berkembang, maka hidupmu stagnan. Kalau hidupmu stagnan, apa gunanya? Your life jadi meaningless. Gitu. Untuk keluar dari pergumulan ini, untuk keluar dari kekecewaan ini, dari situasi yang nggak mengenakan ini, balik lagi nggak akan mudah. Maju mundur, on and off tuh akan tetap kamu hadapi, tapi santai aja, karena itu alami untuk terjadi, itu wajar untuk terjadi. Nggak mungkin healing tuh 1 malam selesai. Enggak. Atau misalnya 1 bulan healing lancar, mulus-mulus, kayak kalau grafik tuh naik terus kayak gitu. Enggak, pasti kayak kayak gitu pasti gitu. Tapi just go for it. Jalani. Trust the process. Enjoy the process. Gitu. Everything will work out. Kalau kamu mau berusaha. Kalau kamu mau berjuang. Kenapa penting untuk kamu keluar dari kekecewaan ini, dari pergumulan ini, dari memori-memori ini? Karena kalau kamu gak keluar dari memori-memori ini, dari kekecewaan ini, dari pergumulan atau kesedihan ini, akan berdampak ke action kamu kepada dia, ke komunikasi kamu kepada dia, ke bagaimana kamu berlaku pada hubungan. Kalau action kamu atau cara kamu menjadi hubungan gak benar atau kurang tepat, kamu gak bisa expect hubungan berkembang. Gitu. Kamu mau hubungan berkembang, tapi bagaimana kamu menanggapi hubungan aja kurang tepat. How come? Gitu. Jadi, aku juga barusan mendapatkan banget energi. Aku barusan ngerasain banget. Aku ngerasain banget di sini ada sedikit beberapa atau bahkan banyak dari kalian gitu ya. Tapi aku merasakan energi ini. Aku merasakan ada yang sering banget menyalah-nyalahkan pasangannya. Dia tuh begini, dia tuh begitu. Oke, I know. Oke. Let's say dia salah. Let's say dia salah. Tapi ini kan hubungan dua kepala, dua hati. Dia salah, tapi kamu juga punya andil. Kenapa permasalahan ini bisa terjadi? Terlepas dari sedikit atau banyaknya andil kamu. Tapi di dalam satu hubungan kalau ada masalah itu adalah tanggung jawab dari dua pihak. Hubungan bisa berhasil itu karena tanggung jawab kalian berdua. Hubungan bisa bermasalah itu tanggung jawab kalian berdua. Jadi daripada terus menyalahkan pasangan atau menyalahkan dia, why don't you do introspection? Why don't you do evaluation? Gitu. Benar gak sih bahasa Inggrisnya introspection? Ya gitulah, introspeksi gitu. Nah, aku nggak bilang kamu nyebelin, enggak. Karena ya wajar banget kalau kita menyalahkan orang lain. Karena aku juga seperti itu. Bahkan, terkadang kalau aku bener-bener lagi emosional atau lagi nggak stabil ya, sampai sekarang mungkin masih seperti itu. Tapi ketika aku sadar aku seperti itu, I tried my best to talk to myself. Dre, lu kalau ada masalah sama orang, lu juga punya andil, gitu. Jadi ketika aku udah sadar aku lagi emosional, aku langsung self-talk, langsung ngomong ke diri sendiri. Lalu tenangin diri. Lalu kalau tenang baru dicari penyelesaiannya secara baik-baik, gitu. Intinya sih di sana Cancer, gitu. Instead of menyalahkan orang lain, mending fokus ke pembenahan diri. Kalau mau sesuatu baik, start within you. Start from you. Perubahan dimulai dari apa yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita lakukan. Salah satunya membenahi diri.
Ketika diri terbenahi, action juga akan terbenahi. Ketika actionnya positif, proses dan outcome bisa maksimal, bisa optimal. Gitu ya, Cancer ya. Oke, Cancer, terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata aku yang menyinggung. Aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. By the way, ini kan general love reading. Aku menyediakan personal love reading yang apabila kamu berminat, kamu bisa DM ke Instagram aku. Nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. So, thank you Cancer. Sekali lagi, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.